Nah, apa itu font, series, file, atau berkas dan item? Itulah yang akan kita bahas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam semangat berbagi dan saling membantu, kali ini Pusat Arsip Indonesia akan melengkapi rubrik SIKN dan JIKN supaya teman-teman juga bisa berbagi dan membantu masyarakat banyak dalam memanfaatkan kearsipan. Seperti yang saya sudah sampaikan di konten pengantar kemarin, kalau belum lihat silahkan dilihat, bahwa SIKN dan JIKN itu dalam menyajikan informasi kearsipannya, terutama dalam mendeskripsi arsipnya menggunakan standar ISO G. Nah, standar itu kemudian mewajibkan kita menyajikan informasinya dalam fragmen-fragmen atau tingkatan-tingkatan deskripsi, supaya setiap pengguna itu kemudian bisa memanfaatkan arsipnya, bisa presisi, bisa sesuai dengan kebutuhannya. Kalau mereka kebutuhannya hanya di level item ya item, di level berkas ya berkas, series ya series, font ya font. Nah, apa itu font, series, file, atau berkas dan item? Itulah yang akan kita bahas. Saya berikan pengertiannya terlebih dahulu. Jadi font itu adalah keseluruhan khasanah arsip, apapun medianya, yang diciptakan dan diakumulasikan secara terorganisir oleh pencipta arsip ya. Ada orang, ada corporate bodies, ada family. Dalam kaitannya dengan aktivitas dan fungsi dari penciptanya tersebut. Nah, karena dia entitas, maka dia punya durasi, punya batasan waktu. Maka kita bisa gambarkan kalau misalnya saya mencontohkan ini adalah struktur organisasi, maka ketika kita mau mendeskripsi font, berarti kita sedang mendeskripsi keseluruhan arsip yang tercipta di satu organisasi ini. Jadi font itu bukan di sini, tapi di keseluruhan ini. Ini font. Saya tuliskan ini font. Jadi kalau misalnya kita masuk ke sebuah pusat arsip atau record center yang namanya satu font itu misalnya ya satu, mungkin jumlahnya satu lemari, mungkin jumlahnya satu record center itu satu font, bisa jadi. Nah, ini ada batasannya. Saya kasih contoh misalnya, ini mulai dari 1950 sampai dengan 1960. Jadi ada batasan waktunya 1950 sampai 1960. Ini contoh saja. Sebenarnya di bawah font itu ada subfont. Cuman saya ingin menjelaskan dengan model yang lebih sederhana saja. Saya akan langsung dari font ke series. Series itu pengertiannya adalah sekumpulan arsip yang tertata berdasarkan suatu sistem pemberkasan tertentu atau dikelola sebagai suatu kelompok arsip karena merupakan hasil proses pengumpulan atau pemberkasan yang sama. Sebenarnya saya juga sudah menjanjikan tentang pembahasan font, series, file, dan item di bahasan saya yang pemberkasan atau penataan arsip. Silahkan nanti ditonton, diklik di link yang ini. Oke ya. Jadi series itu kalau masuk ke contoh, itu adalah kumpulan dari para berkas. Jadi kalau berarti di sini ada berkas. Ini ada berkas, ini ada berkas. Jadi ada berkas berkumpul jadi satu, menjadi satu series. Lalu kemudian berkas itu apa? Gitu. Berkas itu adalah sekumpulan arsip tertata yang dikelompokkan baik dipergunakan saat ini oleh penciptanya atau pada proses penataannya pada saat statis, karena arsip-arsip tersebut berkaitan dengan subjek kegiatan atau transaksi yang sama. Biasanya saya akan menjelaskan berkas itu adalah pada level kegiatan atau activity kegiatan. Sementara series adalah kumpulan dari para kegiatan-kegiatan yang ditata dalam penataan yang sama, biasanya dia mencerminkan fungsi.
Kalau series mencerminkan fungsi, kalau berkas mencerminkan kegiatan. Sedangkan kalau item di sini, tentu item itu akan ada banyak. Jadi item itu adalah unit arsip terkecil. Contohnya misalnya ada foto, ada satu surat, ada satu laporan, dan macam-macam. Intinya adalah satu unit informasi terkecil dari arsip. Ini cerminannya adalah level transaksi. Jadi kalau misalnya saya berkirim surat itu satu transaksi, saya menerima surat itu satu transaksi. Jadi transaksi itu pengertiannya seperti itu ya. Nah, item adalah cerminan dari transaksi, berkas cerminan dari kegiatan, dan series adalah cerminan dari fungsi. Sedangkan font adalah keseluruhan dari ini. Oh ya, catatannya adalah menyajikan informasi arsip ke dalam SIKN dan JIKN akan sangat efisien apabila teman-teman sudah memiliki satu hasanah yang sudah tertata dengan rapi. Tapi apabila belum, maka teman-teman paling kurang teman-teman harus membuat skemanya, kemudian diinput ke dalam aplikasi. Setelah inputannya selesai, maka fisiknya mengikuti apa yang dihasilkan oleh aplikasi untuk dijadikan inventaris. Gitu. Jadi kondisi ideal pertama adalah arsipnya sudah tertata, sudah punya daftar arsip atau inventaris. Kalau tidak punya, maka harus ada skema seperti ini. Nanti saya berikan contoh videonya juga untuk melakukan penataan secara intelektual. Jadi dibuatkan dulu daftarnya, skemanya, daftarnya, lalu kemudian fisiknya mengikuti hasil dari penataan yang ini. Jadi seperti itu ya. Nah, nanti akan saya berikan contohnya dalam bentuk video seperti hasanah yang dimiliki oleh Arsip Nasional. Ini dia videonya. Contoh dalam video ini yang dimiliki oleh Arsip Nasional misalnya adalah font Sekretariat Negara pada periode 1949 sampai 1960. Sementara font ini memiliki subfont berupa produk hukum yang juga periodenya 1949 sampai dengan 1960. Sementara di level series kemudian ada undang-undang, kemudian ada lagi undang-undang darurat, kemudian ada peraturan pemerintah, dan ada keputusan presiden yang disusun secara berurut sesuai dengan jenisnya. Sedangkan di level berkas, kemudian ada undang-undang RIS, undang-undang RI, ada undang-undang darurat RI, ada PP tahun 50, ada PP tahun 60, ada Kepres tahun 1950, ada Kepres tahun 1960. Sedangkan di level item kemudian ada undang-undang RIS nomor 1, sudah sangat spesifik dan itu hanya satu item. Dan itulah contoh yang bisa teman-teman jadikan model ketika teman-teman akan membuat skema arsip yang teman-teman miliki. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Saya Satimin Sejati untuk Pusat Arsip Indonesia mengucapkan sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.